Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal update mengenai beberapa perkembangan dari koin Luna Classic dan pastinya ada beberapa poin yang akan kita update kali ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir gue membahas dari koin Luna Classic sekitar 6 hari yang lalu atau mungkin 1 mingguan ya. Dan kali ini pun ada beberapa updatean dari koin Luna Classic terutama mengenai perkembangannya. Dimana di sini pun adanya suatu statement dari tim layer one-nya koin Luna Classic gitu ya, bahwa bagaimana caranya nih supaya dari koin Luna Classic ini bisa menyentuh kembali ke harga $1. Walaupun memang agak sedikit kecil kemungkinan untuk koin Luna Classic mencapai $1 karena di pembahasan gua beberapa hari yang lalu. Jadi masih ada beberapa army ataupun subscriber gue ya, intinya penonton audiens yang mempernyatakan bahwa koin Luna Classic ini mungkin agak sedikit berat untuk mencapai harga $1. Toh sekarang pun harganya makin kesini makin terjun, makin nyungsep. Yes, gue sangat setuju sekali gitu ya, untuk harga dari koin Luna Classic memang sering kita perhatikan makin kesini tuh makin kendor atau makin nyungsep. Karena di sini bukan hanya sekedar bicara mengenai supply aja. Yang perlu kita perhatikan dari kedua sisi. Yang pertama supply, yang kedua juga demand. Nah, dari koin Luna Classic ini supply-nya banyak ya, atau masih banyak lah. Dan juga dari demand-nya atau permintaannya agak sedikit menurun. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa dari harga koin Luna Classic itu agak sedikit sulit untuk bisa bergerak ke atas, tetapi lebih cenderung bergerak ke bawah. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue buat teman-teman semua, di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru datang atau yang baru mampir ke dalam channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi di sini ada beberapa poin-poin yang bakal gue update mengenai perkembangan dari koin Luna Classic. Pastinya banyak banget nih ya mengenai peredaran supply, ada juga sekitar 25 nih ya untuk mekanisme launch burn. Jadi ternyata sampai dengan sejauh ini ada sekitaran 25 sumber nih ya yang mendorong untuk mengurangi dari total supply-nya koin Luna Classic. Nah, dan selain itu pun di sini ada sekitar 4 skenario yang sekarang sedang dikembangkan oleh tim layer one-nya dari koin Luna Classic. Oke, jadi sebelum lanjut seperti biasa kita cek harga terlebih dahulu, kira-kira untuk koin Luna Classic per hari ini dia mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Dan ternyata untuk hari ini dari koin Luna Classic mengalami kenaikan sekitar 0,65%. Memang di dalam sebuah kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan ya, tetapi ketika mengalami penurunan itu sekitar 1 sampai dengan 2%. Ya, jadi seperti inilah untuk harga dari koin Luna Classic saat ini, karena mungkin untuk overall dari market cryptocurrency pun ya sekarang agak sedikit lesu juga. Dimana ada event-event penting yang sedang kita tunggu-tunggu gitu ya untuk di kalangan investor cryptocurrency. Jadi nanti kita bakalan update juga kira-kira ada event apa aja nih. Tapi itu bakalan gua update di next video. Kali ini kita akan fokus dulu membahas dari koin Luna Classic. Dan mengenai harga untuk koin Luna Classic per hari ini ya, di 0, ada sekitar 40 di belakang, 8515 USD. Begitupun dengan peringkat, sekarang menduduki di peringkat ke-82 by data coin market cap. Selain itu di sini juga mengenai peredaran supply dari koin Luna Classic by data coin market cap sekitaran 5,8 triliun koin Luna Classic. Walaupun dari total supply-nya sekitar 6,8 ya, artinya kan di dalam sebuah mekanisme pembakaran yang terus berjalan dan tanpa putus, inilah yang menyebabkan dari circulating supply koin Luna Classic bisa berkurang ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yang telah memberitakan terkait koin Luna Classic yang datang langsung dari CEO bursa terbesar dunia, yaitu Changpeng Zhao. Jadi kurang lebih informasinya adalah breaking, CEO Binance mendukung Terra Classic menaikkan launch burn tax menjadi 0,5%. Nah, jadi sebelumnya ada sebuah informasi bahwa Binance, salah satu bursa terbesar dunia, dia mendukung untuk upgrade jaringannya dari Terra Classic. Dan kali ini ada sebuah informasi terbaru bahwa bursa Binance ternyata bukan hanya sekedar mendukung untuk upgrade jaringan dari Terra Classic saja, termasuk juga dia akan menaikkan untuk tax burn Luna Classic menjadi 0,5%. Karena sebelumnya itu hanya 0,2% saja, dan kali ini dari bursa Binance telah menetapkan untuk parameter pajak dari pembakaran koin Luna Classic itu menjadi 0,5%. Wow. Dan pertukaran kripto Binance mengumumkan dukungan kepada community Terra Classic dalam menaikkan pajak pembakaran menjadi 0,5%. Dan harga Luna Classic pun melonjak 3%. Nah, jadi dengan adanya suatu informasi saja, harga koin Luna Classic langsung mengalami kenaikan sekitar 3%. Apalagi mungkin ketika nanti ya untuk debate selanjutnya, di mana akan ada sebuah pembakaran kembali nih ya dari bursa Binance yang akan dilakukan awal bulan Juni.
Dan selain itu, pertukaran kripto terbesar di dunia yaitu Binance pada hari Selasa mengatakan akan mendukung peningkatan jaringan Terra Classic dan untuk meningkatkan pajak pembakaran LUTs dari 0,2% menjadi 0,5% sesuai proposal 11515 yang disahkan oleh community. Nah, jadi di sini pun telah dijelaskan kembali gitu ya, sebelumnya pada hari Selasa adanya sebuah informasi bahwa bursa Binance akan mendukung untuk meningkatkan dari jaringannya Terra Classic, dan ternyata kali ini pun dia telah menaikkan juga dari segi parameter pajak untuk mekanisme pembakarannya koin Luna Classic dari 0,2% menjadi 0,5% ya. Jadi di sini kenapa yang harus gue sampaikan kepada kalian, kesimpulannya adalah dengan parameter pajak 0,2% saja bursa Binance mampu membakar miliaran koin Luna Classic ya. Apalagi sekarang dengan parameter pajak telah dinaikkan menjadi 0,5%, tentu itu akan meningkatkan dari segi mekanisme pembakarannya koin Luna Classic yang akan dilakukan oleh bursa Binance ya. Inilah yang harus gue update gitu ya mengenai perkembangan dari koin Luna Classic. Salah satunya mengenai mekanisme pembakaran koin Luna Classic yang akan dilakukan oleh bursa Binance. Nah, jadi intinya ya, selama dari bursa Binance sendiri masih tetap mendukung untuk pembakaran dari koin Luna Classic dan juga upgrade jaringan di Terra Classic, dari situlah ya gue masih memiliki suatu keoptimisan bahwa gue masih akan tetap bertahan dan juga menahan dari koin Luna Classic. Tetapi apabila kalian memang sudah tidak sanggup untuk menahan dari koin Luna Classic, so itu tergantung kalian ya. Silakan kalian pertimbangkan kembali apakah menurut kalian koin Luna Classic ini masih bisa untuk kita pertahankan atau mungkin harus kita tinggalkan. Jadi kurang lebih seperti itulah ya kesimpulan apa yang bisa gue sampaikan mengenai perspektif gue pribadi dengan adanya suatu informasi seperti ini. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada sebuah berita juga gitu ya dari Terra Classic yang akan mengumumkan tanggal resmi peningkatan paritas LUNs menjadi 1 US dollar. Wow, apakah mungkin gitu ya dengan kondisi market cryptocurrency sedang seperti ini, tetapi ternyata tiba-tiba LUNs menjadi 1 dolar. Untuk gua sendiri ya, ini bisa saja iya, bisa juga tidak, tetapi sedikit kecil kemungkinan untuk koin Luna Classic tiba-tiba harganya ngepam langsung mencapai 1 US dollar. Untuk gua sendiri tidak terlalu muluk-muluk LUNs mencapai ke 1 dolar, mungkin ke harga 1000, 2000, 3000 aja gua bakalan take profit. Dan gua sangat berterima kasih sekali kepada para pengembang dari koin Luna Classic yang selalu berinovasi dan juga kerja keras, dan juga yang selalu memikirkan untuk koin Luna Classic ini bisa berkembang dan terutama mengenai harganya ya. Dan selain itu, bersama pengembang Terra Classic Layer 1 Task Force atau L1TF mengumumkan tanggal resmi pemutahiran paritas COSWASM V1.1.0 apakah harga LUNs 1 dolar selanjutnya. Nah, jadi ternyata dengan adanya suatu informasi seperti ini, kenapa nih ya Luna Classic apakah mungkin bisa menjadi ke 1 US dollar? Ternyata di sini ada salah satu pengembang Terra Classic di Layer 1-nya Task Force atau L1TF yang telah mengumumkan untuk tanggal resmi pemutahiran paritas di COSWASM-nya. Jadi adanya suatu upgradean juga gitu ya, bukan hanya dari sekadar jaringan Terra Classic. Begitupun dengan COSWASM ini yang sekarang akan di-upgrade. Tetapi kira-kira tanggalnya tanggal berapa nih ya? Dan apakah mungkin ketika memang dari paritas ini dinaikkan, lalu koin Luna Classic ini langsung mencapai 1 USD? Tidak seperti itu tentunya ya, pasti akan ada suatu proses-proses yang harus dilalui juga oleh para pengembang dan juga gejolak-gejolak dari kondisi market cryptocurrency. Dan selain itu di sini untuk grup pengembang Terra Classic Joint Layer 1 Task Force atau L1TF telah mengumumkan tanggal resmi pemutahiran paritas COSWASM P1.1.0 dan ini adalah salah satu peningkatan terbesar sejak community Terra Classic mengambil alih blockchain setelah krisis Terra Luna pada Mei tahun lalu, dan ini akan membawa Terra Classic setara dengan blockchain lain. Nah, jadi sebetulnya bulan sekarang itu bulannya anniversary dari koin Luna Classic pasca kehancuran di tahun lalu, tepatnya di bulan Mei tahun 2022. Namun ternyata di sini dengan adanya suatu peningkatan dan juga inovasi kerja keras dari beberapa pengembang koin Luna Classic, terutama dari pengembang Layer 1 tersebut gitu ya. Jadi dia telah mengumumkan bahwa untuk peresmian dari sebuah tanggal pemutahiran paritas COSWASM ini adalah salah satu peningkatan terbesar sejak community Terra Classic mengambil alih blockchain setelah krisis dari Terra Luna pada bulan Mei tahun lalu. Nah, jadi intinya seperti ini, karena sebelumnya itu dari TFL sendiri dia tidak mau melepas dan juga menyerahkan terhadap blockchain kepada community, namun ternyata dari pihak pengembang Layer 1 tersebut telah berhasil untuk menariknya keluar dan sekarang memang secara independen untuk blockchain dari Terra Classic tersebut. Nah, jadi dengan adanya suatu informasi seperti itu, dari sinilah beberapa para pengembang dan salah satunya dari pengembang Layer 1 ini dia harus berevolusi gitu ya untuk bisa mengupgrade dari paritas COSWASM tersebut menjadi P1.1.0. Dan di sini pun pengembang Terra Classic L1TF yang telah mengumumkan tanggal untuk peningkatan paritas. Jadi manajer project Joint Layer 1 Task Force Lance Army turun ke Twitter untuk mengungkapkan 14 Juni sebagai tanggal resmi pemutahiran COSWASM P1.1.0 dan peningkatan awalnya direncanakan untuk tanggal 1 hingga tanggal 3 Mei, tetapi tim pengembang inti Terra Classic memutuskan untuk menambahkan 2 minggu untuk pengujian tambahan karena ini adalah peningkatan besar.
Nah, jadi sebelumnya tanggal peresmian itu sudah ditetapkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 3, walaupun hanya dalam sebuah pencatatan ini agak sedikit kebalik. Ya, ternyata di sini adanya suatu peningkatan yang besar, jadi mau tidak mau harus diundur selama 2 minggu ke depan. Dan nantinya kemungkinan akan ditetapkan itu untuk meningkatkan dalam sebuah paritas dari blockchain-nya Terra Classic ini sekitar tanggal 14 Juni mendatang. Nah, apakah mungkin pada tanggal 14 Juni tersebut itu Luna Classic langsung boom ke harga $1 atau tidak? Intinya kita saksikan bersama saja gitu ya. Dengan tidak mencapai ke $1 ya, intinya dari koin Luna Classic kira-kira mampu atau tidak untuk melonjak sekitar 100-an persen ya. Kita tidak bicara ribuan persen dulu, tetapi ratusan persen. Ketika memang dengan adanya suatu peningkatan dalam sebuah paritas ini menjadi P1.1.0 dan Luna Classic bisa mengalami lonjakan harga ratusan persen, gua akan sangat-sangat berterima kasih kembali kepada para pengembang Terra Classic khususnya untuk di jaringan Layer 1 tersebut. Dan selain itu di sini juga ternyata ada sekitaran 4 skenario. Wow. Dan mengenai peningkatan COSMOS dari P0.16.6 ke P1.1.0 dapat diselesaikan dalam 4 skenario. Namun setiap skenario memiliki tingkat kerumitan dan dampak terhadap jadwal dan biaya yang berbeda, dan satuan tugas gabungan Layer 1 memutuskan untuk melanjutkan dengan skenario 4 setelah berdiskus dengan pengembang ahli seperti Frank Wedding dan juga Edward Kim. Nah, jadi kurang lebih ada sekitaran 4 skenario, tetapi yang paling penting dan juga utama, titik finishnya itu ada di skenario nomor 4 ya. Jadi inilah yang akan menjadi titik penentu apakah dari peningkatan COSMOS ini akan berhasil yang sebelumnya itu di V0.16.6 ke P1.1.0 ya. Semoga saja sih ini bisa berhasil. Yang sekarang sedang dikembangkan oleh para pengembang dari koin Luna Classic dan juga kolaborasi dari Frank Wedding dan juga Edward Kim. Nah, jadi kurang lebih di sini pun ada juga sebuah skenario-nya untuk skenario pertama, skenario kedua, ketiga dan juga keempat. Dan apabila kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih detail dan juga lebih jelas, kalian bisa langsung masuk ke mediacoingap.com. Kalian bisa cek nih untuk di skenario pertama poinnya apa aja, skenario kedua apa, dan begitupun dengan seterusnya. Dan selain itu dari keempat skenario yang sekarang akan dibuat oleh para pengembang koin Luna Classic ataupun Terra Classic dari Frank Wedding dan juga collaboration dengan Edward Kim, ternyata di sini pun ada sebuah jejak pendapat gitu ataupun gagasan mungkin ya untuk para arbit-arbit dari koin Luna Classic. Jadi kurang lebih bagian yang sulit dan juga kompleks dari pemutahiran ini adalah memigrasikan status dan juga data yang saat ini ada di dalam modul WASM ke versi modul WASM mendatang. Nah, jadi kesimpulannya di dalam keempat skenario tersebut gitu ya. Jadi bagian yang paling sulit ada di bagian modul old yang akan dimigrasikan ke versi modul terbaru ya. Jadi inilah salah satu poin atau mungkin titik penentu di mana di situ pun telah dijabarkan kembali gitu ya, bahwa titik terakhir ataupun finishingnya itu ada di skenario poin keempat. Sekarang kita masuk dulu ke dalam websitenya launchdash.com ya. Jadi ini adalah salah satu website resmi dari komunitas koin Luna Classic. Dari sini pun ada beberapa pernyataan gitu dari pembuat website tersebut. Jadi waspadalah terhadap penipu. Alamat resmi dari walletnya Bakar Luna Classic adalah sekian dan selain itu pun welcome atau selamat datang di launchdash.com. Dan di sini pun ada sebuah mention juga, jadi bukan nasihat keuangan, semua informasi yang diberikan tanpa jaminan kebenarannya. Nah, jadi data-data yang telah diberikan kepada kita semua untuk bisa menyaksikan dan juga mengecek di dalam sebuah data-data yang telah diupdate oleh platform ataupun website launchdash.com ini ya. Jadi sekali lagi apabila memang di dalam sebuah data ini agak sedikit melenceng atau mungkin belum update, mohon dimaafkan ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Karena dia juga telah menyatakan semua isi yang telah diberikan di dalam sebuah data-data ini tanpa jaminan kebenarannya. Dan untuk di data yang pertama di sini ada total supply maksimumnya untuk koin Luna Classic, di mana untuk total supply maksimum di kisaran 6,8 triliun koin Luna Classic. Untuk yang kedua di sini total supply maksimum dari USDC sekitar 9,8 miliar, dan untuk yang terakhir total supply maksimum dari XUSDC sekitar 963,9 jutaan. Dan untuk data yang kedua mengenai circulating supply dari koin Luna Classic yang beredar untuk hari ini ya, sekitaran 5,6 triliunan koin Luna Classic yang sedang beredar. Nah, mungkin di sini ada suatu pertanyaan dari teman-teman semua ya, kenapa bisa berbeda dengan peredaran supply dari koin Luna Classic yang ada di data CoinMarketCap. Jadi sekali lagi ya, informasi yang telah diberikan tanpa jaminan kebenarannya. Jadi entah nih baik data CoinMarketCap kah yang belum update, atau mungkin di dalam sebuah website inilah gitu ya yang terlalu cepat mengupdate dari circulating supply-nya koin Luna Classic. Dan untuk di informasi selanjutnya mengenai kolam community ya, untuk koin Luna Classic itu di sekitaran 1,4 miliar dan untuk USDC di sekitaran 3,6 jutaan. Dan di sini mengenai terikat gitu. Jadi maksudnya apa nih yang terikat sekitar 14,912%. Jadi inilah total koin Luna Classic yang di-stakingkan saat ini.
Dengan dari 6,8 triliun total supply koin Luna Classic ya, jadi ada sekitaran 14,912% yang sekarang sedang di-stakingkan dengan rata-rata APY-nya itu 18,5%. Ini bukan hanya dari koin Luna Classic saja, tetapi untuk koin Luna Classic yang di-stakingkan dan akan mendapatkan APY sekitar 12%-an, dan untuk USDC sekitar 6,6% ya. Jadi 18% ini dibagi 12% untuk beberapa investor yang men-stakingkan koin LUNS, dan 6,6%-nya ini untuk beberapa investor yang men-stakingkan dari stablecoin algoritmiknya LUNS, yaitu USDC. Dan untuk informasi selanjutnya mengenai sumber mekanisme pembakarannya untuk koin Luna Classic, apakah hanya pure dari bursa Binance saja atau mungkin dari community-nya saja? Ternyata tidak seperti itu. Sekarang totalnya sudah mencapai 25 sumber yang telah mendukung untuk mekanisme pembakarannya koin Luna Classic. Yang pertama diduduki oleh bursa Binance yang telah melakukan mekanisme pembakaran tersebut dan berhasil membakar koin LUNS sekitar 31,8 miliar. Dan di urutan kedua, koin Luna Classic yang telah dibakar mengenai mekanisme pembakaran khususnya dari parameter pajak ya. Di sini pun keterangannya bakar pajak sekitar 19 miliaran koin. Dan selain itu dari project token Lunatic ya sekitar 2,1 miliar. Ada juga dari exchange Maxi yang keempat ya di 1 miliaran koin. Ada juga Launch DAO, koin kremasi, ada semua node pengguna Binance, Terra Casino.io, dan dengan beberapa project-project yang lain. Nah, dan ternyata ada sekitar 25 sumber mekanisme pembakaran untuk koin Luna Classic berikut dari beberapa exchange, terutama untuk exchange Binance dan juga Maxi. Semoga saja di suatu hari nanti mekanisme pembakaran untuk koin Luna Classic, terutama mengenai sumber mekanisme pembakaran ini akan semakin banyak ya, khususnya mungkin dengan beberapa project-project baru yang akan lahir di jaringannya Terra Classic dan juga memiliki suatu kontribusi akan mengurangi dari total supply-nya koin Luna Classic. Dan selain itu pun mengenai mekanisme pembakaran untuk koin Luna Classic dari hari ke hari, karena gua di sini menggunakan time frame daily ya. Jadi di sini kalian juga bisa langsung masuk ke dalam website terraclassic.stakebean.io. Nah, jadi di sini untuk total launch supply ya, ini mengenai total supply pertamanya. Jadi dengan adanya sebuah data mengenai mekanisme pembakaran untuk koin Luna Classic dari day to day-nya itu tanpa putus ya. Kalian bisa melihat walaupun memang sebelumnya ada mekanisme pencetekan ulang dari koin Luna Classic, namun dengan tidak setujunya salah satu bursa terbesar dunia yaitu Binance, dan berikut juga dari Changpeng Zhao. Jadi sekarang kalian bisa menyaksikan tidak ada candle berwarna hijau ya. Jadi untuk candle berwarna hijau ketika muncul artinya disitulah untuk koin Luna Classic yang telah dicetak ulang. Tapi saat ini ya untuk candle-candle tersebut berwarna merah, artinya memang dari mekanisme percetakan ulang dari koin Luna Classic sudah ditiadakan. Ya, karena mungkin dia harus merelakan itu daripada dia harus kehilangan dari bursa Binance yang tidak akan mendukung untuk mekanisme pembakaran koin Luna Classic. Karena dengan beberapa data ataupun sumber dari mekanisme pembakaran koin Luna Classic, secara kontributor paling besar mengenai mekanisme pembakaran tersebut dihasilkan oleh bursa Binance, salah satu bursa terbesar di dunia saat ini, dan telah berhasil membakar koin LUNS sebanyak 31 miliaran. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru dari koin Luna Classic. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.